Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Saya panggil untuk jemaat untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan kita. Saya persilakan kita duduk kembali. Biarlah kita semua boleh merasakan kehadiran Tuhan di pagi hari ini. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan kita. Saya sungguh percaya Dia sudah ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi masalahmu, mari kita mau bawa di bawah kaki Tuhan. Kita tahu hanya Yesus yang menjadi jawaban di dalam hidup kita. Mari kita mau meninggikan Tuhan kita. Kita mau mengagungkan Tuhan kita yang sungguh setia. Haleluya, Engkau setia Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan diagungkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini. Engkau sudah mengumpulkan kami umat-umat Tuhan berada di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena kami melihat kesetiaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau sudah menuntun kami. Hari lepas hari Engkau sudah menjaga dan melindungi kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, patutlah di pagi yang indah ini kami umat-umat Tuhan memuji-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau melawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Lawat kami semua dengan kuasa-Mu. Lawat kami semua dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru yang Kau beri bagi kami. Baik lewat puji-puji yang akan kami naikkan. Bahkan sebentar firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Bapa. Sehingga firman-Mu Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami dan kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ibadah ini dipimpin oleh kuasa-Mu Bapa. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang diagungkan Bapa. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari semua sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi kita berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Dia selalu baik bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini dengan puji-pujian kita. Syukur kita kepada Tuhan kita. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh kasih setianya tak pernah berubah. Dulu
sungguh luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu boleh keluar dari kursinya. Yuk kita bersalam kiri kanan kita dulu. Katakan Yesuslah kekuatan kita. Hanya Dia yang menjadi kekuatan kita. Dialah sumber keselamatan kita. Kita mau terus bersyukur. Apapun keadaan kita, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kita bangkit berdiri, oh. Dialah menara dan kota perlindunganku. Mas selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mas selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lagi berdepan Bapak Ibu, hanya Dia Tuhan kekuatan kita. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tuhan kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu, mana jemaat suaranya? Tamu padaku, yes. Benar. Hatiku percaya. Amin. Walau bumi, gunung-gunung, namun kasih tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita sekali lagi sorakan bagi Allah kita. Sebab kasih setia Tuhan
tidak akan pernah pergi daripada kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu biarlah Engkau memberikan kepada kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang mengasihi. Hati yang benar-benar mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat sendiri tanpa Engkau. Kami membutuhkan kekuatan-Mu. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menantikan akan kasih-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai kami yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi Engkau. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Jiwa-jiwa yang lapar akan Engkau Tuhan. Pakai kami di tempat ini. Dan berikan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Allah kita. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Mari jemaat naikkan pujian ini, katakan berikanku hati seperti hati yang penuh dengan anak-anak-Mu Tuhan. Amin Yesus. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan. Haleluya. Berikanku
Ketika kami menaikkan lagu ini, ada kerinduan di dalam hidup kami untuk bisa memandang, mendengar, mengecap seperti dari sisi Tuhan, supaya kami memiliki hati yang seperti Engkau, sehingga Engkau, Tuhan, bisa dipermuliakan di dalam hidup kami, melalui kehidupan kami. Ketika kami memandang masyarakat di sekitar kami berada di tengah-tengah mereka, sehingga kasih Tuhan itu boleh ada oleh karena keberadaan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh merenungkan bagaimana kasih-Mu ada berada di dalam masyarakat. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan tuntunan pada kami, Roh Kudus membukakan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau memakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, dan juga memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera, apa kabarnya? Tadi saya kaget dikatakan udah 5 tahun nggak muncul. Betul juga ya, udah 5 tahun ya. Ya, ini sudah mulai rontok semuanya. Tapi saya melihat Pak Jo, saya agak sedikit minder. Dia malah loh seperti Arnold Schwarzenegger itu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kalau kita ketemu semuanya kabar baik ya. Karena pandemi ini memang banyak terjadi sebuah perubahan. Saya kehilangan sahabat saya, teman, yaitu suami, istri, dan ibunya. Itu hanya dalam waktu 4 hari, saudara. Meninggalkan 4 anak dari usia 21 sampai dengan 8 tahun. Mereka langsung menjadi yatim piatu. Tetapi WA anak yang terbesar itu luar biasa. Om, tante, bapak, ibu, terima kasih untuk dukungan doanya. Papa, mama, dan oma sudah tidak ada. Tetapi kami tidak sebatang kara, kami tidak yatim piatu karena kami memiliki Bapak yang di surga. Wah, luar biasa anak itu, kuat sekali ya. Nah, baik saudara, hari ini khotbah adalah kasih di dalam masyarakat. Ya, bagaimana kasih Tuhan itu bisa berada di dalam masyarakat? Pertanyaannya tentang kasihnya atau pertanyaannya tentang pandangan kita tentang masyarakat itu sendiri. Yang menentukan siapa? Justru persoalan bukan dikasih. Kita tahu firman Tuhan, begitu besar kasih Allah akan dunia, seisi dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau ngomong tentang kasih, tentang pengertian kasih, kita jago. Tapi ketika kita bertanya dalam kasih Tuhan di dalam masyarakat atau dalam masyarakat, maka sebenarnya persoalannya bukan di tangan tentang kasih Tuhan, bukan teologinya, tetapi justru tentang keberadaan, posisi, paradigma, pengertian kita tentang masyarakat itu siapa. Ya, oleh karena itu kita buka firman Tuhan, ini tepat sekali dalam Lukas pasal yang ke-10. Saya akan baca dulu ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Lukas 10 ayat 25 sampai 29, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dari ayat ini kita tahu mereka itu sedang mendengar. Mereka duduk, Yesus sedang mengajar. Tiba-tiba seorang Farisi berdiri dan mulai bertanya. Ya, jadi situasinya kita tahu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?"
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari caranya menjawab, dia tahu persis firman Tuhan, dia hafal mana ayat-ayat kunci di dalam hukum Taurat, ya. Kemudian kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saya berhenti sampai di sini dulu, saudara. Nah, kita sedang membicarakan tentang sebuah perikop. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab seseorang yang ingin mencobai dia, dan kasusnya tentang kasih, ya. Orang ini sebenarnya adalah seorang yang tahu banget firman Tuhan, tentang kasih Tuhan, tetapi orang ini tidak pernah punya komitmen untuk melakukan. Ketika dia kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara, kita itu seringkali tahu firman. Banyak orang yang jago teologi firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada komitmen untuk melakukan? Itu saja. Yesus berkata, benarkah jawabmu itu? Lakukanlah, maka kamu hidup. Untuk membenarkan diri, untuk membatasi, untuk berdalih. Orang ini berkata, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan yang sangat bagus, ya, tetapi dengan motif yang salah atau motif yang jahat. Dan dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia itu dalam ayat yang ke-29, dia benar-benar tahu tentang kasih itu, tapi sekali lagi tidak mau berkomitmen untuk melakukan. Nah, kalau gitu kita mari berpikir, saudara, mengapa seorang yang tahu firman, orang yang jago mengajar orang, tetapi orang yang tidak mau melakukan, khususnya kasih kepada sesama manusia. Dan itu saya kira sangat terbukti sekali bahwa bukan hanya orang Farisi, tetapi orang-orang Yahudi pada umumnya. Bahkan rasul-rasul pun mengalami sebuah paradigma dalam hidup di mana mereka itu sulit sekali untuk menerima orang lain, bukan orang Yahudi, sebagai sesamanya, apalagi mau mengasihi mereka, apalagi mau melayani mereka, apalagi mau berkorban. Jadi persoalannya bukan tentang firman Tuhan, persoalannya adalah bagaimana hidup kita, paradigma kita, memandang. Maka tadi lagu ini, berikanlah ku hati, berikanlah ku mata, berikanlah aku kaki, berilah aku tangan, dari tanganmu, semuanya dari engkau, supaya aku bisa melakukan kehendak-mu. Tanpa itu semua tidak mungkin kita bisa melakukan. Seperti yang dialami oleh Farisi maupun orang Yahudi. Mari kita melihat faktanya. Saudara ingat perjalanan hidup orang-orang Yahudi itu dari dipilih oleh Tuhan dari Abraham sampai mereka menjadi satu bangsa yang begitu makmurnya, yaitu bangsa Israel yang disebut hidup di tanah Kanaan. Kemudian mereka mengalami satu perubahan karena hidup mereka tidak benar. Kemudian mereka mengalami khususnya yang selatan, itu yaitu Yehuda, dibuang ke Babel. Mereka jadi bangsa yang tadinya merasa sangat superior, tiba-tiba menjadi satu sekumpulan orang di tanah Babel yang merasa inferior sekali. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau bergaul. Orang-orang Babel ingin supaya mereka itu bercampur aduk dengan orang Babel untuk menghilangkan identitas keyahudian, identitas agama mereka. Mereka begitu tidak maunya, sehingga mereka tidak mau berkumpul. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Yeremia.
Yeremia menulis surat kepada orang-orang buangan di Babel dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 7 ayatnya mengatakan demikian. Bangunlah rumah, bekerjalah, berkebun, kerjakan semuanya yang disiapkan oleh pemerintah. Menikahlah, punya keluarga, punya keturunan. Supaya nanti kalau engkau kembali ke sana, banyak umatku yang sana. Maka mereka enggak mau. Karena mereka tidak mau bergaul. Karena mereka merasa itu bangsa kafir. Tapi Tuhan mengatakan, enggak. Kamu akan lama di sini 70 tahun. Karena nabi-nabi mereka mengatakan enggak lama. Raja kita masih ada, paling 2 tahun kita udah kembali. Maka mereka enggak mau berkumpul. Tapi Tuhan mengatakan 70 tahun kau akan di sana. Engkau harus hidup, membangun keturunan, membangun keluarga. Tanpa kehilangan identitasmu, bergaul, bahkan dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu hidup. Karena kesejahteraannya adalah juga kesejahteraanmu. Umat Israel yang tadinya merasa menjadi bangsa pilihan yang kudus, yang sangat eksklusif, dituntut oleh Tuhan untuk masuk membaur dari bangsa kafir dan untuk memberikan dampak tanpa kehilangan identitas. 70 tahun mereka di sana, tapi mereka gagal. Pulang, membangun lagi bangsa Israel, Kanaan, sampai dengan perjanjian baru. Orang-orang Yahudi tetap tidak bisa untuk menghargai sesamanya. Masih ingat ketika satu hari Tuhan Yesus didatangin seorang perempuan Siro Fenisia. Yesus anak Daud, sembuhkanlah anakku. Didiamkan, datang tersungkur, kemudian Yesus ngomong, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Saudara kalau baca ayat itu enggak ada reaksi wanita itu kaget. Enggak ada reaksi wanita itu marah. Malah dia mengatakan anjing pun makan remah-remah roti yang dibuang di meja. Anak-anak itu Yesus ngomong imanmu luar biasa. Terjadilah seperti yang engkau inginkan. Mengapa wanita itu enggak marah? Mengapa wanita itu tidak terkejut? Karena wanita itu tahu orang-orang Yahudi memandang mereka itu sebagai anjing. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter gigi yang sangat anti dengan kekristenan karena istrinya aktif pelayanan. Dia ngomong, apaan itu Yesusmu? Ngomongin orang anjing. Saya ngomong itu bukan Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus mengasihi orang itu. Orang Yahudi lah yang memberikan sebutan anjing kepada orang-orang itu. Oh, baru tahu dia. Saudara coba lihat. Apa yang terjadi dalam kehidupan itu? Seringkali inilah paradigma budaya itu yang membuat kita jauh dari masyarakat. Padahal mereka ada di depan kita, mereka ada di samping kita, mereka ada di belakang kita, mereka berkumpul dengan kita, mereka bekerja dengan kita. Tetapi seringkali kita ini tertutup betul-betul untuk menyatakan kasih Tuhan dalam masyarakat itu. Karena paradigma inilah. Bukan hanya orang-orang Yahudi. Rasul Petrus pun memiliki paradigma yang begitu sulitnya untuk menerima orang-orang bukan Yahudi. Sehingga ketika Tuhan ingin menyelamatkan Cornelius, Tuhan datang kepada Petrus dengan sebuah penglihatan makanan yang haram yang turun dari langit gitu ya. Kalau diberikan saya makanan haram saya makan ya Pak Jo ya. Tapi Petrus lain, oh itu gak bisa Tuhan, 3 kali dia ngomong. Apa artinya itu? Sampai dia tahu bahwa dia diutus kepada orang-orang kafir. Dan ketika dia masuk rumah itu dia ngomong, sebenarnya saya ini gak berani, gak akan pernah masuk ke rumah orang kafir. Kalau masuk ke rumah orang yang diundang aja kita sudah gak mau. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Dia tertutup. Baru dia terbuka.
Tapi itu enggak hilang langsung loh saudara. Setelah itu terjadi di Antioquia, Petrus juga begitu ketika ketemu dengan orang-orang bukan Yahudi Kristen. Dia berkumpul makan bersama ketika rombongan yang dari orang-orang jemaat Yakobus, yaitu orang-orang Yahudi yang dari tanah Kanaan datang, Petrus menyingkirkan diri, dikatakan oleh Paulus munafik. Aku marah sekali pada Petrus karena dia munafik, sampai Barnabas pun terseret. Saudara mesti melihat kompleksitas dari ayat ini sebenarnya memang gak mudah untuk mengasihi sesama, terutama dari orang-orang Yahudi. Tetapi mari kita beralih kepada diri kita. Saya kira kita juga tidak berbeda dengan mereka. Kita adalah orang-orang yang juga sudah tumbuh, hidup, mengalami satu peristiwa, sehingga kita ini memiliki barrier-barrier dalam bermasyarakat. Dan itu saya alami saudara. Suatu hari saya di dalam pelayanan rutin Jakarta Tegal. Ya, Jakarta Tegal itu kan saya seringkali naik kereta gitu ya. Saya lupa itu dari Tegal ke Cirebon atau Jakarta ke Cirebon. Ya. Saya naik kereta di paling belakang saudara. Kalau kereta paling belakang itu ada satu bangku yang single. Dekat pintu. Yang sini 2 orang, yang sini 1. Nah kalau milih kereta saya pilih yang single gitu ya. Tak gitu. Ya. Karena pernah dulu naik bus malam tidur itu tiba-tiba kejatuhan orang. Nenek-nenek tua itu tidur sama. Ya kalau nenek tua sayang banget gitu ya. Bu maaf bu, belek lagi. Bu maaf bu, belek lagi. Seandainya itu ya, bukan nenek tua mungkin lain ceritanya. Waktu itu belum bertobat. Gitu ya. Saya duduk di sana, saya menikmati dari belakang itu. Tiba-tiba ada 2 kursi, muncul 2 orang anak. Yang satu sipit kuning, Chinese. Yang satunya lagi mancung hidungnya, matanya gede. Orang Arab saudara. Papa mamanya ada, jadi mereka sama-sama bertiga, anak itu duduk dengan orang tuanya, kemudian keluar masih kecil-kecil gitu. Mulai longok, persis duduknya itu deket-deketan gitu. Ngelongok gitu. Saya perhatikan terus. Itu dalam perjalanan dari, mungkin kalau 1 jam ke Cirebon atau 2,5 jam dari Jakarta, saya lupa. Anak-anak itu bisa akrab, bisa saling kenal, mungkin mesti 2,5 tahun lah gitu ya, 2 tahun 3 tahun gitu, nyebut namanya, kemudian mereka berdua keluar dari bangku itu, di tengah itu duduk berdua main terus. Begitu sampai di Cirebon, yang satu turun, yang orang Arab, karena banyak orang Arab di Cirebon ya, turun bawa anaknya dada, manggilin nama sini juga dada. Bapak ibunya berdua sama-sama, gak ada saling sapa sedikit pun. Saya mikir, terus saya lihat diri saya ini juga sebenarnya seperti bapak ibunya. Saya pilih kursi yang sendiri, gak mau deket dengan orang. Alasannya mau merenungkan firman Tuhan ya toh. Kan mau pelayanan gitu, merenungkan terus gitu ya. Khotbah kuopo besok gitu ya. Nah, saya itu melihat saudara, inilah yang terjadi. Mengapa anak-anak itu demikian polosnya bisa menembus semua rintangan yang orang tua punya? Karena mereka polos. Maka Tuhan mengatakan jangan menghalangi anak-anak itu datang padaku. Ada malaikatnya di surga. Anak-anak itu begitu polos. Nah kita ini sudah gak polos saudara. Kita ini sudah gak polos. Saya melihat ada satu poster di dalam sebuah demo yang dimasukkan di dalam Google ya. Bagus sekali. Pernah dengar gak saudara kata-kata ini ya? Kata-katanya demikian. We were all humans until race disconnected us.
Pernah dengar ini? Religion separated us. Politics divided us. And wealth classified us. Saya merenungkan betul ya, hidup ini tanpa sadar setiap manusia itu dikotak-kotakkan. Secara ras, secara agama, religion separated us. Sekarang ini kebencian itu timbul justru karena bukan hanya alasan ras, bukan hanya alasan karena perbedaan kesenjangan sosial, bukan hanya politik, tetapi agama itu sangat tajam. Sehingga banyak orang yang mengatakan demi agama, rela membunuh orang dari agama lain dan sebagainya. Saudara, sadar enggak? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan, kita menyanyikan tentang kasih itu, sebenarnya kita ini seperti apa? Maka itu tema khotbah ini bagus ya, kasih dalam perkawinan ya. Realita itu, kasih di dalam keluarga ya, realita, kasih di dalam masyarakat ya. Semuanya itu akan membukakan mata kita bahwa sebenarnya problem-problem itulah yang harus dalam diri manusia, dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita. Inilah yang harus diselesaikan, inilah yang harus bertobat supaya firman itu bisa bebas. Saudara dan saya pasti memiliki barrier itu, hambatan-hambatan. Baik Anda dan saya merasa lebih superior, ataupun sebaliknya, kita merasa inferior. Minoritas Pak, sipit Pak, perempuan Pak, itu semakin lama semakin mundur gitu. Ya. Tetapi banyak anak Tuhan yang luar biasa. Seorang ibu yang di Surabaya, saya lupa namanya, ya, itu bisa menjalankan satu gerakan sehingga dia itu bisa bekerja, dia bisa masuk ke lingkungan agama lain, dia mengatakan saya Kristen, saya Chinese, saya wanita. Tapi dia itu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai macam pemerintah daerah, perkawinan massal dia bisa adakan, semuanya itu dia adakan. Karena apa? Memang dia sudah digerakkan Tuhan untuk bisa menjangkau masyarakat. Jadi mari kita berpikir, saudara, saya ini sedang mengalami frustrasi juga. Ya walaupun ini nanti didengarkan orang tapi gak apa-apa. Saya pelayanan sebuah gereja. Dapat fasos Pak. Enak gak? Udah gak bingung masalah tanah. Cuman mau bangun aja gitu. Sudah dibangun. Tinggal nunggu izin dan sebagainya. Tapi saya frustrasinya apa? Kita ini dengan masyarakat tertutup sekali. Padahal masyarakat di sekitar itu yang jadi jemaat cuma 1 atau 2 orang gitu. Saya sampai ngomong apa sih? Kita ini gak bisa dengan RT, dengan RW, itu baik gitu ya. Kok kita merasa sepertinya ada curiga begitu. Saya frustrasi saudara. Frustrasi karena apa? Kita ini mau bikin gereja di tengah masyarakat yang diberikan fasilitas, tapi mengapa kita ini seperti membangun menara gading? Karena sudah terbiasa, jemaat itu homogen. Sudah biasa, semua ketemu, kenal baik. Sudah dalam comfort zone kita itu sama-sama. Maka itu hati-hati saudara, saudara punya gedung yang luar biasa. Tadi saya datang tuh seperti cicak saya. Cicak kan? Gitu ya, kayak cicak. Pak, saya bilang, Pak luar biasa Pak. Ini saya pikir tadi itu poster, ternyata ini betul-betul screen ya. Hati-hati, saudara bisa punya gedung yang bagus ini. Bisa saja kita terlalu menikmati di dalam. Kita enggak keluar.
seorang teman saya penginjil mengatakan demikian, Chris, bilang sama gereja-gerejamu, ojo mainan gereja-gerejaan. Tahu? Mainan gereja-gerejaan. Saya itu merenung, maksudmu apa? Ya mainan gereja-gerejaan. Oh, tahu nggak? Kalau anak-anak kita masih kecil, mainan apa itu yang namanya yang kalau orang Jepang itu berubah, gitu. Apa itu film? Apa itu? Power Ranger, itu udah masih nonton ya. Berubah gitu. Terus anak-anak kita berubah gitu. Terus mereka main itu, kita yang nonton ketawa nggak? Apa sih anak-anak ini ketawa ngakak gitu. Satunya bilang berubah, ditendang sampai duduk nangis. Lo kok nangis? Lo katanya kamu berubah udah jadi Power Ranger. Tak pukul kok nangis gitu. Kita yang nonton juga ketawa semua. Maka itu sama, yang namanya mainan itu. Kita menikmati, tapi orang lain mentertawakan. Dia mengatakan, you aktif di gereja, you membangun gereja, you ini. Tapi masyarakatmu di sekitar bisa mentertawai kamu. Apa sih itu mereka itu? Nyanyi-nyanyi gak ada gunanya. Saudaraku sekalian, ini yang terjadi di dalam kehidupan. Mengapa kasih tidak bisa keluar menjangkau masyarakat yang setiap hari kita itu ada. Setiap hari kita itu berkolaborasi. Kecuali satu hal, kasih kita gak mau. Apalagi memberitakan firman Tuhan. Betul Pak? Kalau you jadi seorang yang pemimpin, pengusaha yang cukup galak, bisa nggak bentak-bentak pegawaimu? Bisa toh? Salah kamu. Tapi kalau dia salah, ayo bertobat, terima Tuhan Yesus, berani nggak? Galak loh, nggak berani kita. Karena barrier itulah yang membuat kita itu kemudian tidak bisa menjangkau apa yang ada di depan kita. Maka itu saudaraku sekalian, kita harus berpikir bagaimana diri kita. Nah, apa jawaban Tuhan ketika orang Farisi itu bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Ya, mungkin saya tidak akan lebih detail ya. Anda tahu adalah seorang yang jalan turun ya ke Yeriko, kemudian dirampok, dipukul, kemudian luka setengah mati, kemudian lewatlah seorang imam, tapi buru-buru dia malah menyingkir, lewatlah seorang Lewi juga menyingkir, kemudian datanglah seorang Samaria, dia turun, kemudian membebat lukanya, menaikkan dalam keledainya, kemudian meminyaki dia, membawa ke penginapan, memberikan uang untuk 2 hari, nanti saya akan datang lagi, dan semuanya itu. Ya, Tuhan Yesus ketika ditanya, jawabannya itu bukan jawaban yang mengundang perdebatan teologis. Apa yang Tuhan katakan itu? Tuhan katakan cerita itu bersifat praktis, menunjukkan siapa sesama manusia itu. Logis, tegas. Dia langsung menunjukkan actionnya. Di sini tidak ada nuansa teologis sama sekali. Yang ada adalah suasana yang menohok dengan kencang ego dari orang Farisi itu. Apa yang Tuhan ceritakan, coba Anda berpikir ya. Kalau ini diceritakan, Anda mungkin gak berani cerita kepada orang yang membenci satu etnis tertentu, kemudian Anda menceritakan orang dari etnis ini luar biasa dibandingkan dengan kamu. Pasti kita gak berani. Yesus cuma cerita. Dan dia mengatakan, orang Samaria itu yang kamu katakan itu adalah bangsa kafir. Orang Samaria itu yang secara ras kamu juga sudah singkirkan. Orang Samaria itu yang secara agama juga kamu singkirkan. Orang Samaria itu yang secara politik juga kamu singkirkan. Orang Samaria itu adalah orang yang mengasihi
sesamanya. Orang yang terzolimi, ya, orang yang menjadi victim, orang yang berani melakukan sesuatu. Dan orang Samaria ini luar biasa dikisahkan. Yang pertama, dia berani ambil risiko. Dia turun dari keledainya nolong, siapa tahu di belakang itu masih ada penyamun yang mau ngerampok. Nomor satu. Yang kedua, dia mengubah seluruh rencana pekerjaannya. Dengan dia tinggal membawa orang itu ke penginapan. Yang ketiga, dia kasih duit untuk membayari. Kalau kurang nanti aku balik, aku berikan. Nah saudaraku sekalian, orang yang mengalami dibedakan secara ras, secara agama, secara politik ini, Yesus mengatakan dia lebih baik daripada imam dan Lewi dan orang-orang Yahudi. Tertohok enggak? Harusnya secara emosi itu betul-betul menohok mereka. Yesus enggak ngomong dengan berbagai hal tentang teologi, tentang ini, sama sekali enggak. Praktikal langsung. Seringkali kan kita lebih banyak ngomong rohani, ya betul? Kalau lagi makan-makan doanya gimana? Terima kasih Tuhan, makanan hari ini. Aku ingat Tuhan, orang-orang yang sedang kelaparan, betul? Berkati mereka juga. Betul? Terus ada tukang anak kecil, tukang semir sepatu. Om semir, nanti lagi makan kok. Seringkali kita ngomong, seringkali kita doa. Tapi kita tidak pernah melakukan apa yang kita doakan. Yesus ngomong, kasihlah sama manusia dan lakukanlah hal yang demikian. Kemudian apa jawaban Tuhan Yesus? Di dalam ayat yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Simple. Tapi simple ini perlu pertolongan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Oleh karena itu mari kita berpikir saudara tentang kasih di dalam masyarakat. Kalau Anda berbicara tentang masyarakat, keadaan yang diceritakan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati itu, keadaannya sama dengan sekarang. Sekarang dalam masyarakat itu juga ada kejahatan, penjahatnya juga ada, orang-orang beragama juga ada, orang Samarianya juga ada. Sekarang bergantung kepada pilihan kita. Pilihan kita yang mana? Anda tetap bisa, kita tetap bisa seperti imam atau seperti Lewi yang ya udah dunia seperti ini mau diapain lagi? Ngapain? Capek-capek ikut-ikutan, betul? Ngapain? Capek-capek. Atau kita ingin mengambil peran. Sekalipun kita merasa kita inferior, sekalipun kita merasa kita minoritas, sekalipun kita merasa kita tidak diterima dengan baik. Tapi kita berbuat sesuatu. Mana yang mau kita lakukan? Doing a good influence in a bad world. Melakukan influence yang bagus di dunia yang jahat. Atau tetap aja doing bad influence in a bad world. Tetap di dunia yang jahat, kita juga melakukan hal-hal yang jahat. Yang dunia pun gak peduli. Apakah kita itu ingin seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah gereja Tuhan? Dalam Matius 5 itu jelas sekali, saya senang sekali. Matius 5 ayat yang ke-14 itu.
sampai dengan yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka apa saudara? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita harus punya misi pribadi maupun misi gereja. Bagaimana membawa terang itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya kira kita adalah orang-orang yang sangat dan cukup kreatif. Apalagi kalau kita sudah berpikir merenungkan, apa ya Tuhan yang perlu saya lakukan? Berikanlah aku mata, berikanlah aku hati, berikanlah aku tangan, berikanlah aku kaki. Supaya aku bisa melangkah dan melakukan kehendak-Mu. Tentu akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya punya seorang teman saudara. Seorang pengusaha di Jogja. Ya, kalau saudara di Jogja, salah satu makanan yang khas itu adalah bakpia. Ya, bakpia patok, betul? Teman saya ini dari keluarga itu, suami istri saudara, suami istri. Yang mengerjakan itu. Yang saya lihat itu ketika mereka itu menjadi anak Tuhan, luar biasa sekali yang mereka lakukan. Saya diundang ke tokonya. Ayo datang, Pak, datang ke toko gitu. Kita datang. Di toko gitu ketika kemudian agak sepi, teman-teman kumpul sebentar. Ada teman-teman dan Pak Pendeta yang datang. Itu semua karyawan, ada mungkin 20 orang ya. Itu kumpul bikin lingkaran. Teman-teman mau didoakan enggak? Mau gitu. Mereka itu pengen didoakan. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat ramah semuanya. Ownernya mengatakan, Pak Kris tahu gak? Setiap pagi saya kirim message kepada mereka. Saya punya 200 lebih karyawan. Saya berikan waktu itu masih zamannya BlackBerry. Semua karyawan saya yang sudah karyawan, 200 lebih, diberikan BlackBerry, Pak. Itu kalau waktu itu harganya 3 juta, kira-kira 600 sampai 700 juta. Dia keluarkan untuk BlackBerry. Dengan syarat mereka itu harus mendengarkan instruksi dia. Dia berikan instruksi tiap pagi, tapi itu bukan instruksi. Dia memberikan tentang bagaimana hidup dan sebagainya. Orang-orangnya itu luar biasa. Dan kalau ada acara-acara 17-an, ada acara hari libur, mereka kumpul bikin acara, itu selalu bikin lingkaran, bikin ini, di foto pakai pakaian merah putih, dan selalu ada doa setiap pagi Pak. Sebelum toko ini dibuka, mereka ada 5 toko, itu selalu mereka berkumpul, siapapun juga agamanya. Luar biasa. Ya, jadi sebenarnya sebagai anak Tuhan itu kita bisa melakukan hal-hal yang ada di depan kita. Cuman kembali, apakah hati kita ini sudah benar-benar diperbarui? Jadi keadaan dunia sama, yang penting apakah Anda dan saya mau melakukan sesuatu yang baik. Yang kedua, dunia sama tapi dunia lebih buruk. Saudara mungkin banyak keluarga yang ada di Eropa dan Amerika. Apa kesan mereka? Tentang rasialisme itu meningkat tajam. Kakak saya dulu cerita selalu terjadi keributan antara orang hitam dengan orang putih. Bahkan dia di apotek pun dia kerja di apotek. Asal agak lama sedikit ada orang hitam ngomong, "Hei, kamu gak suka saya ya? Saya hitam ya? Mana obat saya? Kok lama?" Selalu terjadi tajam sekali.
Tapi anehnya sekarang, yang satu tadi korban, yang satunya lagi, yang itu dua-duanya putih sama hitam, bisa melakukan rasialisme terhadap orang lain, yaitu orang-orang dari Asia. Mengapa demikian? Karena firman tidak pernah hidup di dalam masyarakat. Bagaimana di Indonesia? Saya ketemu dengan beberapa tokoh anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda yang luar biasa. Ada sepasang suami istri yang membuat yang namanya Beneran Indonesia. Kalau Anda buka di Google, Beneran Indonesia. Itu sebenarnya bela negara Indonesia. Itu anak-anak Tuhan. Mereka membuat sebuah gerakan. Dan dia mengatakan gerakan saya adalah untuk menjangkau anak-anak muda saya. Supaya apa? Bapak tahu enggak? Intoleransi di tengah anak muda menurut survei 30% dari mereka sudah intoleran. Yang kami lakukan membuat pertemuan-pertemuan di tempat terbuka. Dari kelompok ini, Kristen, non-Kristen, Buddha dan sebagainya. Dikumpulkan oleh dia. Kemudian mereka bikin program permainan, mereka program bersih-bersih di MRT, itu buangin sampah-sampah. Mereka berkarya Pak. Tapi mereka itu kemudian bergaul, kenal satu sama lain. Kemudian setelah 2 hari itu mereka pulang, mereka masih bisa berkontak-kontakan. Dan kesaksian itu luar biasa. Dari seberang sana mengatakan, saya baru tahu ya, yang namanya orang Kristen juga baik ya. Sini juga ngomong, saya ternyata ya ini. Saudara, inilah yang sebenarnya kita perlukan. Karena kalau tidak, masyarakat itu diubah. Diberikan terang, kasih keberadaan kita enggak di sana. Generasi muda kita habis. Karena itu, mari kita pikirkan untuk generasi muda kita. Kita mengajarkan anak-anak kita pinter, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Jepang karena kuliah di luar negeri. Pulang ke Indonesia, mungkin mereka pinter bisnis, tapi belum tentu mereka bisa membaur kalau tidak melalui kasih yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan kasih dalam masyarakat. Bagaimana kita? Kalau Anda dan saya nyemplung, betul-betul minta pada Tuhan supaya kita itu bisa mendekati, bicara dengan mereka, bergaul dengan mereka. Sebenarnya yang berubah itu kita. Rohani kita berubah, pandangan kita berubah. Sehingga sebenarnya bukan hanya masyarakat memerlukan kita, kita memerlukan masyarakat untuk kita itu bertumbuh dan berubah. Dan sekali lagi saudara, gak mudah. Barrier kita itu terlalu banyak. Sakit hati itu terlalu banyak. Pengalaman terlalu banyak yang menyakitkan. Hanya satu, yang orang Farisi itu tidak minta kepada Tuhan Yesus. Harusnya dia mengatakan, aku gak mampu melakukannya Tuhan. Aku gak mampu melakukannya. Tolong aku Tuhan. Demikian juga harusnya kita. Tuhan, aku belum melakukan apa-apa. Aku mungkin terlalu sibuk enjoy dengan gerejaku, dengan persekutuanku. Aku belum melakukan apa-apa. Tapi Tuhan, seperti Engkau katakan, kasihilah sesamamu manusia. Ajar aku, beri aku kekuatan untuk mau melihat, untuk mau memandang, untuk mau mendengarkan, untuk mau melakukan sesuatu. Kita perlu pertolongan Tuhan. Mari kita naikkan pujian itu sebelum kita doa. Mari silakan. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah memiliki mata Tuhan?
hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti di matamu, memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami. Kami bersyukur atas kasih setia yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Tapi Bapa, biarlah Engkau pada pagi hari ini membuka hati kami. Apakah kasih yang sama itu boleh kami bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau? Dengan perbuatan-perbuatan baik kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami tidak memandang orang-orang di luar kami yang Tuhan kasihi, yang Tuhan ingin jangkau. Berikan kami kekuatan yang datang daripada-Mu. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata untuk memandang. Berikan kami kekuatan untuk melangkah Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan, gereja, jemaat khususnya Petra ini, seperti kota yang ada di atas bukit, yang memancarkan sinarnya. Biarlah kebaikan Tuhan, boleh kasih Tuhan, boleh mengalir melalui sikap hidup dan perbuatan kami. Bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang mungkin bekerja untuk kami, orang-orang yang mungkin bekerja sama dengan kami. Tuhan, biarlah betul-betul kasih-Mu boleh kami tularkan di dalam masyarakat. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku hati-Mu melangkah
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk akan menghakimi orang hidup yang mati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, tiba saatnya kami memakai berkat yang sudah terlebih dahulu Kau berikan kepada kami untuk kami kumpulkan. Dan kami percaya ya Tuhan, apa yang kami kumpulkan boleh menjadi persembahan yang boleh juga dipakai oleh gereja ini betul-betul untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, terimalah semua yang kami persembahkan ini di dalam rasa syukur kami ini kepada Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk, tiba saatnya kita dengan rasa syukur memberikan persembahan. Kasih-Mu indah penuh kemurnian, duri bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen. Wonderful creation in glory, all God's spirit divine, all my nature divine, till the beauty of Jesus be seen in me. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Terima kasih Pak untuk khotbahnya yang tidak perlu saya perjelas lagi, cukup menohok gitu ya. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Gitu ya. Karena tadi Pak Kristono singgung soal Beni gitu ya Pak. Ya, itu sebetulnya ya ada dua orang yang hadir di sini yang sebetulnya dalam tanda kutip membidani lahirnya Bela Indonesia itu ya Pak. Yaitu yang satu Pak Handoko yang ada di sini yang juga selalu memfasilitasi gereja kita dengan susu yang bisa dibagikan Pak di sekitar Pak U di tempat ini. Dan satu lagi mana ya orangnya? Oh ini yang pegang mic. Itu Angsoka dan Avia itu pertama kali ketemu kami dan bahkan kemudian mendirikan Beni itu ya Pak, Bela Negara itu. Saya masih ingat di STTAA di tempat itu. Dan ada beberapa saudara seiman di sini yang juga terus menunjang kebutuhan daripada Beni yang cukup besar. Bahkan ketika pertama kali Beni ini mengadakan pertemuan antar 5
agama mengadakan kegiatan untuk cinta negara, Afia tuh bingung, Pak, gimana ya kami mempertemukan orang-orang, karena pada umumnya kita orang Kristen hidup di kotak sendiri, yang Muslim di kotak sendiri, yang Buddha di kotak sendiri, gimana ya Pak ngumpulinnya? Sang mengatakan, ya sudah, salah satu kotak yang boleh dipakai diambil orang-orangnya itu sekolah Atalia. Jadi pertama kali ketika mengadakan kegiatan bersama, Cinta Indonesia, itu kegiatan anak-anak muda, 5 unsur agama yang diterima di Indonesia itu bergaul, bahkan kemudian waktu itu ambil bagian di dalam pemilihan Presiden Jokowi yang kedua, ikut mengatakan kita netral, tetapi kita harus mampu memilih presiden yang masih NKRI. Itu dimulai dari situ Pak ya. Dan sampai sekarang usia Beni mungkin sudah sekitar 3-4 tahun itu selama pandemi juga membagi gadget-gadget untuk orang-orang yang ekonomi lemah, yang mereka tiba-tiba harus studi dengan memakai gadget karena harus lewat online. Itu membagi sekitar 1000 gadget lebih, saya ingat persis itu di bawah Beni semua ya. Puji syukur gereja kita cukup secara banyak hal ya. Saya tahu persis ada beberapa jemaat yang di tempat ini mendukung kegiatan daripada Beni. Salah satu anggota Beni yang cukup aktif, bahkan melanjutkan studi di China Pak, ambil kedokteran. Salah seorang majelis di sini juga secara pribadi memberikan dukungan yang cukup besar untuk kelompok-kelompok seperti ini. Puji syukur gereja kita diberkati dengan wawasan yang cukup luas sehingga banyak mendukung kegiatan-kegiatan kasih di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa supaya terus kasih yang seperti ini Tuhan makin mantapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama sekali lagi diingatkan. Kasih kami bukan hanya yang muncul di dalam wawasan, pikiran dan hati kami saja. Bahkan bukan yang cukup diterapkan di dalam kehidupan Gereja Petra Indonesia. Tetapi bahkan harus juga menjangkau luas sampai ke masyarakat secara konkret. Terima kasih Tuhan, masyarakat sekitar kami ini, RT, RW, memberikan tanda tangannya secara tulus, memberikan izin untuk beribadah di tempat ini. Dan kami percaya ya Tuhan, semuanya Engkau akan lancarkan. Sehingga gereja ini boleh betul-betul menjadi kehadiran Kristus di tengah-tengah masyarakat ini. Minimal mampu memberikan berkat-berkat secara jasmani untuk masyarakat sekitar ini. Kami berterima kasih selama berada di tempat ini hampir 2 tahun mulai beribadah secara onsite, gereja secara konkret melalui dukungan daripada saudara-saudara seiman boleh membagikan susu setiap minggu untuk beberapa PAUD. Dan kami percaya ya Tuhan oleh pertolongan-Mu suatu saat hal-hal yang lebih banyak lagi boleh kami salurkan bagi mereka. Tuhan kami terus berdoa. Biarlah gereja ini baik secara institusi gereja ini secara kelompok maupun pribadi, lebih pribadi boleh sungguh-sungguh menjalankan firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan, nama Bapa di surga, nama Kristus boleh dimuliakan melalui Gereja Petra di tempat ini. Dan suatu saat Tuhan kami rindu di tempat-tempat lain juga boleh ada Gereja Petra Indonesia yang juga mempunyai visi dan misi yang sama untuk terus menerus sampai Tuhan Yesus datang menjalankan kasih di tengah-tengah masyarakat, bahkan memberitakan Injil yang menyelamatkan. Tuhan, kami berdoa, berkatilah setiap kami, hamba-hamba Tuhan, para penatua, para diaken, terus menerus dalam satu hati, satu kasih untuk melaksanakan apa yang kami yakini, kasih surgawi yang boleh terus menetap di tempat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dan secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat
dengan kebutuhannya masing-masing, dengan pergumulannya masing-masing. Biarlah kasih-Mu yang dalam, tinggi, luas, dan lebar memenuhi hati setiap jemaat-Mu, sehingga ketika kami di dalam pergumulan dan diingatkan akan kasih-Mu yang sudah berlimpah di dalam hati kami, pergumulan itu berubah menjadi rasa syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempunyai Allah yang sangat dekat dengan kami, yang begitu selalu menyertai kami, bahkan yang boleh kami sebut dengan Bapa kami yang di surga. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari perkara yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Kami mengingatkan minggu depan adalah minggu pertama daripada bulan Maret. Jadi ada perjamuan kudus, juga ada persembahan khusus, persembahan pengucapan syukur. Tolong persiapkan hati sepanjang 1 minggu ini untuk mengikuti kebaktian perjamuan kudus. Terima kasih. Saat teduh.